menugaskan tematik kelas 4 tema 3 yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari 3 muatan pembelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Di sini ada tujuan pembelajaran. Silahkan dibaca ya adik-adik. Nah, langsung saja kita masuk materi pada hari ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Nah, pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam. Pada saat merendam, memerlukan waktu 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan. Benih terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, padi atau gabah ditumbuk atau digiling sehingga kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, selain bermanfaat dengan manusia, padi juga bermanfaat dengan yang lainnya, seperti padi juga dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat dan hama. Yang kedua, sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, bisa untuk prakarya, dan bisa untuk bahan bakar. Selanjutnya, padi menjadi sumber mata pencarian petani dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, seperti beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lain-lainnya. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang
permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah hanya digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, pelajaran apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Nah, ada 3. Yang pertama, tanaman padi. Yang kedua, proses tanaman padi dari benih hingga panen. Yang ketiga, pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, itulah hasil penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.